Tapi kalau hari ini orang korupsi, hasil korupsi dibangun rumahnya, hasil korupsi dia beli tanah, dia beli kebun, dia beli tambak. Hari ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia akan kembalikan harta itu? Dan kepada siapa dia akan kembalikan harta yang pernah dikorop masa lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mau masuk surga? Jangan korupsi. Terkesan kan sangat indah. Terkesan sangat indah. Cuman tidak korupsi masuk surga. Ini sebenarnya judul terinspirasi dengan beberapa aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan amal ibadah puasa. Lalu ada apa dengan korupsi? Satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubah?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasul kalau aku tidak pernah meninggalkan salat wajib, wa sumtu Ramadan, dan aku melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa halaltul halal, yang halal ku halalkan, yang haram ku haramkan, udkhul jannah, apakah saya masuk surga? Rasul menjawab, na'am. Jadi bukan hanya korupsi sebenarnya. Jadi yang menyebabkan orang masuk surga, kata Rasul, ada 4 hal. Salat wajib dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan benar sesuai dengan kaifiat, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Itu akan bernilai sebagai amal salih. Kemudian puasa, dia menjaga, yang pertama yang dia jaga hal yang membatalkan puasa. Yang kedua yang perlu dijaga adalah hal yang membatalkan pahala puasa. Apa kaitan dengan korupsi? Sesuai dengan judul, wa halaltul halal. Si laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mau makan makanan yang halal. Yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan. Apakah saya masuk surga? Kata Rasul, ya. Nah, disinilah letaknya. Jadi bukan hanya tidak makan yang haram, kemudian tidak mau puasa, kemudian tidak mau sholat, lalu mengabaikan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan kesyirikan. Walaupun dia puasa, walaupun dia tidak korupsi, tapi dalam hidupnya pernah dia lakukan 1 kali kesyirikan, dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berharap. Jangan berharap bisa masuk surga. Sebab Allah sudah berjanji dalam Al-Quranul Karim pada surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi yang mau aman, salah satu di antaranya, bukan semuanya, salah satu di antaranya mau aman hari kemudian, mau aman bisa masuk surga, jangan melakukan korupsi. Sebab kalau orang tidak sholat, dia mohon ampun kepada Allah, mungkin lebih gampang ketimbang orang korupsi. Kalau orang korupsi mau salat, sedangkan harta benda yang dikorupsi masih tersisa sebagai bentuk makanan yang sudah menjadi daging di bawah kulitnya, di atas tulang, maka selama daging yang berasal dari benda yang haram masih berada di atas tulang di bawah kulit, selama itulah taubat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia menadahkan tangan ke langit,
Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabbi, tiap hari, tiap malam mulutnya kumat kamit mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah." Allah akan tetap menolak. Selama daging yang tumbuh dari benda yang haram masih ada dalam tubuhnya. Dan Rasul mengatakan, "Man nabata minal haram fannaru aula bih." Barang siapa yang dagingnya tumbuh dengan benda yang haram, maka nerakalah yang paling pantas tempatnya. Jadi kalau orang meninggalkan salat, begitu dia sadar, dia mohon ampun kepada Allah. Dia terus bertaubat, dia menyesal atas perilaku yang salah masa lalu. Demikian juga orang hari ini meninggalkan puasa. Dia mohon ampun kepada Allah, menyesali atas pekerjaan salah masa lalu. Peluang taubat sangat besar. Tapi kalau hari ini orang korupsi, hasil korupsi dibangun rumahnya, hasil korupsi dia beli tanah, dia beli kebun, dia beli tambak. Hari ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan kembalikan harta itu? Dan kepada siapa dia akan kembalikan harta yang pernah dikorop masa lalu? Belum lagi yang derita yang dirasakan oleh rakyat imbas dari korupsi yang dia lakukan. Makanya saya ambil judul bahwa mau masuk surga jangan korupsi. Mudah-mudahan kita jangan korupsi, jangan sogok, jangan makan sogok. Apa ini menjelang tahun 2024. Mungkin para penogok sudah hari ini merajalela mencari lahan-lahan yang mudah untuk mendapatkan suara lebih banyak. Ar-rashi wal murtashi fi hirri jahannam. Penyogok dan pemakan sogok dua-duanya dalam neraka jahanam. Ya, jangan merasa bahagia dengan antaran uang 100.000 pada malam pemilihan. Itu yang diantar bukan uang, yang diantar bukan rezeki, yang diantar itu adalah api. Relakah Anda bergelut dengan api sampai hari kemudian? Jawabannya pasti tidak. Maka tinggalkan sogok supaya Anda selamat. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.